halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Coba lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana sistem ini ya, manajemen khususnya untuk pengembangbiakan atau program breeding. Khusus untuk ini teman-teman, di belakang saya ini domba. Untuk jenis rasnya adalah kita menggunakan domba ras ataupun jenis dombos atau domba Wonosobo. Nah, tapi tentunya karena kita fokusnya di pedaging, jadi kita pakai dombos-dombos yang grade-nya grade pedaging ya teman ya, grade C-nan lah, yang harganya cukup terjangkau untuk dijadikan sebagai bahan untuk indukan untuk menghasilkan cempe-cempe, khususnya untuk cempe-cempe siap potong. Nah, kemudian kenapa alasan kami menggunakan jenis dombos ya? Yang pertama ini ya teman-teman ya, pertumbuhannya relatif lebih cepat, terutama ADG untuk ini ya, cempe-cempe lepas sapehnya. Jadi kalau untuk dijadikan bahan penggemukan, dombos ini pertumbuhannya ADG-nya sangat cepat banget. Jadi misalnya kalau standar domba lokal biasanya sebulan hanya 3 kiloan. Nah, kalau dombos bisa 4 sampai bahkan sampai 2 kali lipat yang daripada domba lokal. Nah, tergantung nanti ya hasil anakannya seperti apa. Nah, kemudian untuk kandangnya teman-teman, jadi program breeding di belakang saya ini adalah kandang khusus untuk kandang ini ya teman-teman, untuk kandang kawin sampai kandang melahirkan. Jadi domba-domba yang siap kawin akan dimasukkan ke dalam kandang kawin ini. Jadi kandangnya modelnya semi umbaran, jadi ada kandang panggungnya juga ada kandang umbarannya. Biasanya kita menggunakan ukuran 6 x 12 meter kali 6, ada kan termasuk kandang liarannya ya teman-teman ya, lebih luas lebih bagus. Kami isi satu pejantan itu idealnya untuk sekitar 25 induk. Nah, jadi cukup punya satu pejantan bisa untuk mengawini 25 induk, dan itu pun tidak berbarengan teman-teman. Jadi biasanya ada yang lahir, ada yang lagi masa karantina, kemudian proses kawin dan sebagainya. Nah, jadi tahap pertama dari proses ini ya teman-teman ya, proses breeding biasanya adalah tahap perkawinan. Nah, jadi domba-domba yang setelah beranak biasanya setelah dikarantina sekitar 40 hari sampai 60 hari maka langsung akan dikawinkan. Nah, di sini adalah tempat untuk kawinnya. Biasanya kawin itu teman-teman membutuhkan waktu sekitar 2 kali siklus ya, kita untuk memastikan bahwa domba itu sudah siap untuk ini ya, siap bunting ya, seperti itu ya. Biasanya 2 kali siklus. Berapa lama itu Mas? Biasanya satu siklus itu sekitar 18 sampai 19 harian. Nah, siklus birahinya. Nah, di situ nanti akan dikawini, tapi kita tidak langsung ini ya, tidak langsung tarik, tapi kita biarkan aja di situ. Biasanya kalau proses pembiarannya untuk proses perkawinan biasanya 40 sampai 45 hari idealnya. Jadi sekitar 1,5 bulanan berada di kandang kawin. Selanjutnya kita tinggal menunggu 4-5 bulan lagi biasanya sudah mulai pada melahirkan. Nah, nanti proses pelahirannya tetap di situ teman-teman. Jadi kita buat longgar, kita buat luas agar ketika dia mau beranak dia bisa memilih tempat-tempat yang dia sukai. Nah, nanti setelah anaknya keluar, nanti baru kita akan pindahkan ke dalam kandang khusus untuk menyusui ya, terutama ini ya teman-teman 2-3 minggu awal. Jadi kita buat kandang khusus agar dia lebih intens, lebih fokus untuk menyusui anaknya. Nah, bagaimana keadaan kandang untuk menyusui? Kita langsung simak, kita langsung ini ya, langsung aja ke kandang khusus untuk menyusui. Let's go. Nah, ya teman-teman, di samping saya ini, depan saya ini adalah kandang khusus untuk ini ya teman-teman, menyusui ya. Jadi untuk menyusui secara intensif terutama di 1 bulan awal lah, di bawah 1 bulan. Nah, kita buat modelnya adalah bentuknya baterai, jadi ukurannya 1 x 1 meter x 1 meter, biasanya cukup untuk 1 induk plus beserta 1 sampai 2 anaknya. Nah, di sini nanti biasanya paling cepat di angka 3 mingguan teman-teman, di kandang modelnya baterai ini. Nanti selanjutnya kita akan gabungkan setelah 3 minggu sampai 1 bulan, yang umurnya sama atau besarnya sama, kita akan pindah ke kandang menyusui yang dia modelnya adalah ini ya teman-teman, koloni, jadi berbarengan. Nanti akan kita pindahkan setelah ini seperti itu. Oh ya, untuk pakan kalau yang di kandang breeding khusus untuk tadi ya, kawin sampai melahirkan, biasanya kita menggunakan pakan silase teman-teman. Jadi hampir 50-70%-nya adalah pakan silase.
yang kita campur dengan bisa menggunakan legum kalau pas ada legum, kalau enggak biasanya kita campur dengan konsentrat jadi, konsentrat untuk breeding dengan protein yang standar aja di angka 11-12%. Kita campur biasanya dengan perbandingan bisa separuh-separuh, 50-50 atau 70-30 seperti itu teman-teman. Kemudian pemberian pakannya los tanpa batas, kita tidak batasi, sekenyangnya dia aja seperti itu. Kemudian setelah masuk ke kandang ini teman-teman, kandang untuk menyusui, nah biasanya gini teman-teman, kambing ketika baru proses lahir itu nanti akan mengalami yang pertama kelelahan, kemudian stres, dan berujungnya biasanya akan kurus. Nah, agar untuk memulihkan badannya biar lebih cepat pulih lagi, kemudian susunya bisa keluar lebih banyak, biasanya kita ganti pakannya, tidak menggunakan pakan silase atau pakan basah, kita pakai pakan kering seperti ini. Jadi kita menggunakan pakan kering yang kita biasa gunakan untuk proses penggemukan, jadi di protein 13-14%-an. Kita berikan pakan kering atau complete feed ini tanpa batas. Nah, dengan tujuan apa? Agar ini teman-teman, badannya bisa cepat pulih, dia bisa susunya juga keluar banyak, dan bisa untuk siap dikawinkan lagi ketika nanti sudah sampai di usia 40 hari sampai 60 hari cempenya. Jadi induknya langsung kita kawinkan. Dengan target seperti itu nanti 2 tahun bisa beranak 3 kali. Seperti itu. Nah, ini adalah proses di kandang ini ya teman-teman ya, di kandang menyusui khusus untuk 1 bulan pertama. Oke, selanjutnya kita lihat kandang yang ini ya, kandang untuk menyusui yang part kedua, dalam arti yang sifatnya koloni, yang dia di situ nanti sampai 40 sampai ini ya 2 bulan baru akan dikawinkan ulang. Kemudian buat teman-teman jangan lupa kalau cempenya sudah ini ya, ketika sudah lahir, perlakuan awal yang harus dikasihkan ke cempenya adalah sterilisasi tali pusar. Jadi pusarnya kalau tempat kalian biasanya bisa disemprot dengan ini ya, obat-obat antiseptik seperti betadin dan sebagainya. Jadi biasanya celup dengan betadin atau disemprot dengan iodin, gusanik dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk induknya selama masa karantina ini jangan lupa kita kasih obat cacing. Kemudian selain itu juga dikasih vitamin-vitamin agar dia bisa siap lagi untuk berproduksi kawin lagi ya, untuk menghasilkan cempe-cempe khusus untuk domba-domba pedaging. Ya teman-teman, sini sebelah kiri saya ini adalah kandang untuk ini ya, menyusui. Jadi masih menyusui tapi dia dalam bentuk koloni ya. Jadi yang tadi sudah 3 minggu sampai 1 bulanan biasanya kita turunkan dari yang satu-satu, kita buat bergelombol, kita satukan yang usianya mirip-mirip, yang selisihnya paling 1 minggu 2 minggu kita gabung jadi satu. Di kandang menyusui yang sifatnya koloni. Di sini biasanya kita tahan di angka ini ya 40 hari sampai 60 hari usia cempenya. Jadi setelah di kandang menyusui ini, setelah cempenya usianya 20 hari, maka selanjutnya indukan akan kita kawinkan. Jadi maksimal adalah 60 hari teman-teman. Nah, kemudian perlakuan untuk induknya sebelum dia dikawinkan, yang paling penting adalah tadi ya, pemberian obat cacing dan juga vitamin, kemudian penyukuran bulu. Jadi rambutnya atau bulunya itu dicukur. Kemudian antiparasisit juga penting juga. Jadi kita sifatnya adalah kita restart. Dan kemudian yang paling penting sebelum kita kawinkan, kita kasih ini teman-teman, vitamin E. Jadi vitamin E ini untuk ini ya, biar reproduksinya oke, seperti itu. Nah, setelah kita sudah treatment semua, baru kita akan pindahkan induk-indukan ini beserta cempenya untuk kita kawinkan ke dalam kandang breeding yang awal tadi, yang utama. Nah, nanti di situ setelah cempenya usia ini teman-teman, usia 3 bulan, jadi berarti di atas sana 1 bulan, kemudian di kandang koloni 1 bulan, di kandang kawin 1 bulan, maka cempenya tempat saya ini usia udah 3 bulan, jadi ini sudah siap untuk disapih. Nanti kita akan sapih untuk kita lakukan proses penggemukan ya, penggemukan entah itu nanti masuknya sebagai induk ataupun dimasukkan sebagai potong atau sebagai pejantan. Nanti kita akan sortir seperti itu. Oke, sekian teman-teman yang bisa kita sharingkan terkait dengan manajemen breeding yang kami lakukan di kandang uang, mulai dari kawin sampai lahir, kemudian di masa laktasi atau menyusui sampai proses kawin lagi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin konsultasi secara gratis ya, bisa WA kami di nomor 081135060012. Oke, sukses buat teman-teman semua.